Kita bicara tentang gereja menghadapi kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini konvensi PBB untuk hak anak. Jadi anak itu punya hak bermain dan lain-lain semuanya. Jadi perlu kita pahami ini bahwa anak itu butuh sekali banyak hal. Makanya gereja ramah anak itu sedang berkembang sekarang ya. Karena ini penting sekali bagi kita. Nah, apa sih pengertian sexual abuse atau kekerasan seksual ini? Nah, semua aktivitas seksual apapun yang terjadi tanpa persetujuan itu disebut sexual abuse. Jadi kekerasan itu seperti ini. Nah, kekerasan seksual termasuk sentuhan seksual yang tak diinginkan. Jadi di bis biasanya kita itu gesek-gesek ini kalau lagi di bis kota itu juga kekerasan. Tadi ada bully juga itu dipelototin anak kita itu juga bully. Nah, kekerasan seksual itu macam-macam, apalagi sentuhan-sentuhan. Gesek-gesek saja itu di pasar, di bis, di tempat ramai itu sudah kekerasan. Seks oral paksa, nah ini banyak sekali seks oral. Hati-hati dengan seks oral. Seks oral ini kalau anaknya tidak dikasih tetek sampai 2 tahun, gitu ya. Kan ini anak itu mulut sebagai erogenus zona kenikmatan. Makanya anak yang tidak cukup diberikan ASI itu cenderung melakukan seks oral. Cenderung. Jadi bisa saja gitu. Terus kata-katanya kasar. Jadi kalau kita dengar orang ngomong sama kita kasar, itu berarti usia 0 sampai 2 tahun tidak cukup ASI. Makanya ibu kasih anaknya ya. Jangan papanya terus digendong. Tolong pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya tidak peduli tindakan apa yang terjadi di mana bukan kesalahan penyintas. Jadi itu semua tindakan-tindakan yang mengarah kepada sexuality abuse itu disebut kekerasan seksual. Ini dampak psikologisnya. Sexual abuse berpotensi menimbulkan trauma. Jadi semua orang yang mengalami kekerasan seksual trauma. Jadi traumanya ini yang kita eksplor. Dalam 2 minggu setelah penyerangan itu 94% wanita mengalami gejala gangguan stres pasca trauma. Jadi dia mengalami. Nah, kalau 1 bulan lebih itu masuk ke area namanya post traumatic. Nah, gejalanya dia melakukan kilas balik, biasanya dia teringat dengan hal-hal pengalaman itu. Insomnia tadi ada bicara insomnia, gangguan tidur. Nah, insomnia itu bisa jadi karena ada trauma. Nah, trauma apa yang kita bisa lihat? Kewaspadaan, selalu waspada berlebihan. Makanya kelihatan dia panik atau dia selalu gelisah, dia selalu menghindari tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu. Dan selain itu juga bergumul dengan kemarahan, kecemasan, dan depresi. Namun ini 90% orang yang selamat terhindar dari pelecehan seksual, kekerasan seksual dapat pulih secara alami seiring berjalannya ya, kalau tidak terjadi hubungan ya, selamat dari tindakan. Jadi waktu juga akan memprosesnya. Itu kabar baik. Nah, tanda-tanda umum mengalami kekerasan seksual. Nah, kadang-kadang kita kesulitan melihat tanda-tandanya. Nah, yang pertama, kecemasan tentang situasi tertentu yang sebelumnya tidak memiliki kecemasan. Ada menimbulkan kecemasan tertentu, padahal sebelumnya ini orang nggak cemas-cemas. Nah, itu menghindari orang atau tempat tertentu. Misalnya kita ajak dia jalan, nggak mau lewat sini, nggak lewat sini.
perlu waspada. Kenapa nih anak ini menghindari jalan sini ya? Ada apa nih? Ketemu orang-orang berwatak seperti begini, misalnya yang pernah melakukan kekerasan seksual sama dia, orangnya berkulit gelap, tiba-tiba ketemu saya yang baju gelap, langsung aku ketemu ayah. Baik, ini menghindari kesedihan atau depresi yang terus menerus. Hati-hati kalau anak kita terlihat sedih, ekspresi sedihnya itu harus dilihat. Harga dirinya anjlok. Dia merasa ini maju, kadang-kadang kalimatnya sudah tidur terganggu atau mimpi buruk, bangun tiba-tiba tengah malam, ya kan? Nah ini gelisah, maunya ditemani, perilaku merugikan diri sendiri. Nah ini banyak perilakunya, nggak mau makan lah, nggak mau sekolah lah, atau ada yang pukul-pukul dirinya, atau bentur-benturkan kepalanya, dan pikiran untuk bunuh diri. Sudah ya, bukan bunuh diri saja. Nah ini infeksi genital, alat kelaminnya terjadi infeksi. Nah ini kebanyakan perempuan, ada juga laki-laki. Ya, nah, tanda-tanda kekerasan seksual pada anak: mengalami cedera genital, memar atau pendarahan hingga infeksi pada anak kelamin. Jadi kita harus cek ini. Kenapa anak-anak cenderung mengisap jari sampai ngomong? Ini kalau anak-anak kata-katanya merasa ketakutan bila sendirian di malam hari atau mimpi buruk mengalami, takut melepaskan pakaian bila mau mandi atau berganti baju, ketakutan dia. Nah ini tanda-tandanya. Cenderung menarik diri dari bermain dengan teman, nggak mau lagi main. Ada hobi-hobinya dia tinggalkan. Merasa ketakutan bila berada di sekitar orang dewasa tertentu. Jadi siapa tahu pendetanya datang mau berdoa, dia takut gitu. Begitu sama pendeta. Karena ada orang tertentu yang dia melihat bayangan pelaku itu ada sama orang pendeta. Mengalami agitasi, cemas, sedih, itu terlihat sekali. Yang terakhir, takut atau khawatir berlebihan sekali ketakutannya. Nah kalau tanda-tanda ini ada pada anak-anak, nah cepat otaknya bergerak. Kita harus segera menolong. Karena kita, nah kebanyakan kita ini bukan sebagai pendamping, memerankan diri justru sebagai interrogator. Rasa ingin tahunya kita itu minta ampun. Begini, kau di mana Le? Dia apain kau Le? Berapa kali Le? Semuanya kita itu menginterogasi. Anak nggak mau gitu. Itu justru kalimat-kalimat yang dia harapkan tidak diucapkan. Coba bayangkan kalau pendeta-pendeta gitu, tiap datang pendeta lagi mau doa, di mana nih? Berapa kali nih? Terus dia bilang itu, Bapak mau juga kan? Pasal apa kali? Gitu. Soalnya ditanya-tanya dulu gitu. Nah ini kita harus hindari, karena ini tanda-tanda yang membuat anak jadi takut. Nah langkah-langkah preventif apa yang bisa kita lakukan? Ajarkan di rumah soal privasi anak-anak. Jadi rumah sangat berperan. Privasi kita, anak apa gitu, bagaimana dengan kelaminnya, bagaimana dengan ininya, nggak boleh disentuh. Nah itu ada, ini privasi kita. Ini boleh, ini nggak boleh, ini bagaimana? Ini ajarkan. Terus yang kedua, lakukan psikoedukasi, bagaimana menghindarkan diri dari kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual berpotensi diperankan oleh orang terdekat, antara lain keluarga sendiri, teman, sahabat, atau tetangga.
Bila terjadi kekerasan seksual, jangan segan untuk melapor. Hampir semua korban dibungkam, diancam, sehingga mereka sulit melapor, sulit speak up, sulit bicara. Hindari kondisi yang berisiko, misalnya berduaan dengan pelaku yang berpotensi. Nah, banyak sebenarnya orang berpotensi tapi tetap tidak sama-sama. Hindari itu. Hindari tempat yang berisiko, sunyi, gelap, komunitas predator, orang-orang yang misterius. Nah, kita sudah tahu di sana banyak orang mabuk-mabuk tetap jalan. Padahal komunitas itu misterius. Jadi hindari, ajarkan itu sama jemaat. Tanamkan sikap asertif, speak up, bicara. Ayo, orang Toraja dikenal itu sulit asertif. Saya tidak tahu masak, sulit ngomong. Karena selalu kita dibunuh. Tak boleh sih, orang dulu sih. Ini ajarkan anak-anak speak up. Hindari percakapan yang berbau porno. Hindari, apalagi nonton pornografi. Hindari semua. Siapkan layanan hot. Anak ini, Bapak Ibu, apa pentingnya layanan ini? Layanan ini sebenarnya itu sudah memberi awasan bagi orang para pelaku. Kalau ada apa-apa, dilarang. Nah, gitu. Jadi hotline service itu, tempat pengaduan itu penting. Nah, kalau di sekolah-sekolah atau di sekolah-sekolah minggu, buatlah banner-banner. Di situ juga menjadi peringatan buat anak-anak. Cara mengedukasi itu buat banner. Gitu. Gitu. Itu penting sekali. Anak-anak dan para pelaku juga itu mulai was-was, katakan kita nanti kita ketahui. Nah, itu sekolah-sekolah penting sekali. Itu juga gereja-gereja khusus di sekolah-sekolah minggu penting untuk sarana edukasi preventif. Nah, sekarang treatmentnya apa? Nah, kalau untuk treatmentnya, kalau anak mengalami cedera genital, itu medikasi harus diberi obat. Di rumah sakit kan harus dibawa perawatan oleh orang-orang yang menangani cedera itu. Pemeriksaan ginekologi ini juga perlu bagi korban untuk menilai patologi vagina anak yang mengalami cedera. Ini penting sekali dilakukan. Nah, mudah-mudahan kasus-kasus yang sudah ada kita sudah lakukan treatment ini, bawa ke rumah sakit. Treatment trauma psikologis. Nah, ini setelah 4-6 minggu stres trauma tidak kunjung baik, itu mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Jadi gejalanya itu anak mengalami kesulitan beraktivitas. Nah, mengalami kenangan menakutkan. Dia itu selalu teringat ketakutannya itu. Mimpi buruk atau kilas balik, dan mengalami pikiran atau perasaan untuk bunuh diri. Jadi penyumbang terbanyak bunuh diri juga itu karena orang mengalami trauma. Nah, maka perlu segera tindakan referral ke profesional. Namun demikian, gejala traumatik akan membaik secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ada proses gitu. Nah, yang berikut, bantu penyintas menerima diri dan kembali ke aktivitas normal. Bantu dia menerima diri. Jadi kita mendampingi dia, membantu dia terima. Ya, karena itu sulit sekali dia terima. Tidak, saya sudah kotor, saya sudah begini, ada letak dan ini, bantu dia. Strategi coping juga, beri dia makanan bergizi, ditemani tidur, relaksasi, menghabiskan waktu dia di alam terbuka, melakukan hobi kembali gitu. Nah, kemarin itu Bu Kori bilang, gimana Pak, saya membawakan aja boneka. Iya.
Rupanya bonekanya Polri manjur ya. Iya. Gitu. Anak-anak seperti gitu, ajak apa ya, cari tahu apa kesukaannya. Nah, kami menangani anak-anak yang korban. Saya pernah tangani Bapak Ibu. Saya harus bicara ini. Pelakunya itu kasar sekali. Dia ambil batang pohon, dia garuk kasihan Babina anak itu. Setelah dia gauli, dia laki. Dia memang sadistik. Pelakunya sadistik, tipe sadistik. Itu lama kami terapi. Jadi saya bilang itu pelakunya luar biasa. Dan ada orang seperti itu. Sampai anak itu kasih lari dari kebun itu berdarah-darah. Masih ada itu kain. Masih ada. Bahwa ini sadistik sekali. Jadi tapi orang itu merasa berdaya sekali ketika dia sudah melihat korbannya menderita sekali. Dan itu tidak mau. Nah, itu ini bagaimana kita bantu dia anak-anak trauma secara psikologis. Treatment berikutnya family support, support keluarga, berhenti menyalahkan korban atas peristiwa yang dialami dan memberikan rasa aman kepada korban. Dan gitu pun ini, kok suka keluar dari dulu saya bilang kasihan. Bantu keluarga berhenti menyalahkan. Kita juga berhenti menyalahkan. Jangan urus itu. Fokus sama anak, bagaimana dia bisa survive. Itu paling penting. Terima kejadian yang menimpa korban walau sangat berat. Keluarga kita bantu terima walau sangat berat. Karena family support itu penting sekali. Orang tuanya support. Sediakan waktu mendengarkan cerita korban tanpa interupsi dan interogasi korban. Jangan diinterupsi, biarin dia ngomong terus. Dengarkan. Bantu korban untuk bersama-sama berdoa. Nah ini para pendoa, para pastor, para pendeta, bantu dia supaya doa itu membuat dia rasa tenang. Nah ini penting sekali bagi kita. Tapi ingat, kadang-kadang kita pendeta senjata pamungkasnya itu doa. Kita merasa tidak afdol kalau tidak berdoa. Kita belum melayani, makanya didahulukan itu. Kita doa dulu ya, belakangan. Yakinlah bahwa Tuhan sedang memimpin. Kan sebelum kita beraktivitas kita menyerahkan diri kan sama Tuhan. Jadi jangan didahulukan. Cukup kita secara pribadi. Karena tidak banyak orang itu terbiasa dengan suasana rohani. Tidak banyak orang. Nah, karena itu penting sekali bagi kita. Nah, apa yang dapat dilakukan sebagai pendeta dengan kekerasan seksual yang ada? Hal terpenting yang harus dilakukan adalah hanya mendengarkan dan mempercayai anak atau orang yang kita cintai. Dengarkan, percaya dia bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Dengarkan. Validasi emosi anak. Jadi kalau ada kamu sedih ya, kalau kita lihat dia, kamu takut? Bilang kalau kamu takut, saya di sini. Itu validasi. Kita cek. Oh iya, kamu marah. Kalau dia memperlihatkan ekspresi marah, kamu marah ya? Boleh tahu marah sama siapa? Nih, validasi emosinya. Ajukan pertanyaan, hindari mengkata kamu sih memang sudah dikasih tahu gitu ya kita. Tapi cukup validasi. Oh iya, saya lihat mukamu sedih. Apa iya kamu sedih sekarang? Nah, bantu anak dalam mengeksplorasi opsi dan sumber daya seperti mencari pertolongan medis, melaporkan kejahatan, menelepon hotline,
atau mencari terapi gitu. Apakah kamu ingin kejadian ini dilaporkan? Jadi minta izin, jangan serta-merta lapor, nggak bisa. Kita harus minta izin di sana. Karena banyak orang ketika dilapor dia bermalukan saya. Banyak orang tahu, semakin banyak. Kalau kita kan ada kejadian gitu pada datang semua berhubungan satu kampung. Jadi itu juga membuat orang sekalian terhakimi. Nah ini, meskipun pendamping mungkin memiliki pendapat yang kuat, kesampingkan itu. Jadi banyak selalu kita punya ide-ide gagasan, penyintas harus membuat setiap keputusan untuk diri mereka sendiri ketika mereka merasa siap untuk melakukannya. Jadi kita itu hanya memantik dia, menstimulir dia, walaupun dia anak-anak. Apalagi kalau dia sudah remaja, stimulir dia. Jangan kita saya harus begini ya, saya begini ya, jangan. Dan yang paling penting juga, yang paling penting juga ini, kita ini menangani orang-orang yang seperti ini dan juga orang-orang yang mau bunuh diri itu, kita harus juga jaga diri. Jangan-jangan kita stres. Karena menangani kasus-kasus seperti ini stresful sekali. Nah, banyak di antara kita itu counter transference namanya. Kita ambil semuanya dan kita lah yang stres. Akhirnya kita sakit. Hati-hati aja ini dalam kasus-kasus yang seperti ini. Jadi ayo kita mendampingi, tetapi juga kita harus mawas diri. Jangan pergi mendampingi kalau kondisi kita tidak fit. Sebab orang bisa mentransfer semuanya perasaan-perasaan negatif dan kita ambil. Nah, kalau kita dalam kondisi fit, ini bagus. Nah, kalau sudah punya skill, silakan. Karena banyak yang bisa kita persiapkan untuk membantu mereka-mereka. Nah, ini tentang kekerasan seksual. Terima kasih. Saya mau berdiskusi. Kali di foto itu balik kamera. Untuk memperdalam materi ini kita masih punya waktu 15 menit karena jam 13 itu kita akan istirahat. Saya tahu bahwa banyak di antara kita yang ingin berbicara, tapi kita batasi dulu 3 orang. Anggaplah mereka mewakili kita karena ini penting sekali ya. Ignilus, Pak Alex, ya. Kita ada dulu yang ada di luar ya. Boleh nanti ya karena ini materi nanti bisa ditanya dulu. Pak Alex silakan. Ya, Alex. Kita yang terima dulu. Ini juga Pak. Terima kasih Pak Padahal. Jadi teman-teman, Pak Yonan adalah kakak senior saya di STT Jogja dan adik saya waktu di STT RI, tapi kami mengambil jurusan berbeda. Saya mengambil jurusan teologi, Pak Yonan memang menggumuli konseling. Jadi memang Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa ahlinya konselor itu ada di tengah-tengah kita. Dan benar apa yang dikatakan Pak Yonan, bahwa untuk gereja Tolase dan gereja Tuhannya Mama bahkan kan sama sekali belum punya. Tapi seperti yang tadi kita bicarakan Pak, semoga ada jalan, ada rekan-rekan dari gereja Tuhannya Mama yang memang juga spesifik menggumuli konseling. Karena ini pelayanan yang betul-betul menjadi urgen untuk kita semua. Nah, ini saya memohon kalau bisa Bapak sharing kepada kami tentang bagaimana kita mendeteksi, karena kita juga tidak bisa menutup masa tentang perilaku homoseksual
yang ada di sekitar kita. Karena kami perlu, bagaimana kita mendeteksi apakah ada ciri-ciri orang-orang di sekitar kita atau anggota keluarga kita yang ada ciri-ciri mengarah ke homoseksual. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak Saud, terus kasih Pak. Tidak ke sini. Terima kasih atas materi ini. Kami terlambat karena hampir sudah pensiun. Yang saya mau tanyakan, teknik apa yang kami harus lakukan? Saya kembali ke materi yang lama, tapi masih baru sekarang. Apa yang kami harus katakan kepada orang yang gagal mati minum racun, orang yang membunuh diri? Bahasa apa yang kami harus sampaikan, termasuk orang keluarga orang yang sudah meninggal? Bahasa apa yang kami harus katakan? Mungkin perlu diajar kepada kami teknik-tekniknya, karena kami di lapangan. Yang berikutnya, pernah saya melakukan pastoral kepada orang yang kelihatannya sudah tidak bisa beristri lagi. Kemudian istrinya sudah melahirkan. Jadi orang berpengalaman dan orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Waktu saya pastoral, apakah itu benar pastoral saya atau salah? Ada dosen yang bimbing saya pastoral, Pak Robert. Saya sampaikan dan saya pastoral satu-satu. Lama kali, ketiga kalinya kita percakapan, saya sampaikan kepada istrinya, membagikan atau share kepada kami bagaimana skill kami, kemampuan untuk punya deteksi ini terhadap gejala ini. Sebab ini kondisi ini sangat dekat dengan keseharian kami di Mata. Sebab ada jemaat yang sangat terganggu ketika setiap pagi, ya, pagi-pagi sekali ada orang yang menelpon hanya ingin mendengar suara. Ya, itu pertimbangan saya. Tapi ini yang sangat mengganggu. Biasa bangun tidur dia mau berdoa, tetapi ada suara yang memanggil lewat HP. Dan suara itu lembut dan hanya ingin ada suara yang dia dengar. Nah, kita saya katakan bahwa kondisi ini berbeda. Jadi sangat dekat dengan jemaat sehari-hari. Nah, karena itu ajarkan yang hal yang sederhana tadi tentang bagaimana kemampuan kami mendeteksi bencana ini, ciri-ciri khas. Walaupun tadi skill ini perlu berapa semester untuk kita belajar. Yang berikut, ternyata Tuhan itu luar biasa. Karena Dia telah memberikan kita hormon untuk membangun kebahagiaan. Nah, ini penting bagi kita supaya pertama kita mampu, yang kedua kita bisa berbagi kepada warga jemaat kita yang hormon membagi gairah kebahagiaan itu tidak dimiliki. Sebab saya awal pertama saya jadi pendeta, saya menghadapi orang yang menurut saya bahagia, tetapi ternyata kasus dia menyerahkan dirinya secara paksa kepada Tuhan, dan itu cukup trauma dalam pelayanan saya. Karena itu suatu kali ketika ada orang yang tua, sebab ini yang orang tua yang tinggal terus di kubur istrinya, saya takut dia ikut cepat istrinya, jadi saya berkunjung di situ sampai 2 kali. Nah, itu pun ya bahasa kami ada bahasa penghiburan dan kekuatan untuk dia bisa cepat pulang dari kubur itu. Itu yang membuat saya trauma bahwa ketika dalam pelayanan saya menghadapi kasus yang kita bahas sebelumnya. Itu saja 3 hal yang saya ingin saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex, dan saya silakan Pak.
nanti lewat. Baik, terima kasih respon Bapak Ibu. Pertama dulu ya, di zaman modern sekarang ini untuk melakukan reskill itu sangat terbuka sekali bagi kita. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari Google, banyak sekali skill-skill yang bisa kita dapatkan. Atau secara formal kita mau ikut, kesempatan itu banyak sekali. Jadi kita melakukan reskill, jadi kita belajar basic kita teologi, tapi belajar psikologi, belajar skill-skill yang lainnya, itu terbuka sekali. Nah, saya ada teman juga sudah profesor gitu, justru belajar, padahal dia orang hukum, belajar lagi filsafat, belajar lagi teologi, belajar ini, itu dia namanya reskill, dan itu terbuka sekali bagi kita, karena kebutuhan. Saya gitu juga, semestinya saya belajar teologi itu saya gitu, tapi karena saya melihat kebutuhan jemaat, selama saya di jemaat, saya di Elimraga Paul itu 11 tahun. Terus selesai itu saya studi S2 saya, baru kembali saya 8 tahun di Sion berkali-kali. Terus habis itu saya 5 tahun di jemaat terakhir itu sampai saya studi lagi. Itu resiko karena kebutuhan. Waktu terakhir di tempat saya di jemaat 2 itu saya 5 tahun, di situ kami ada 22 karaoke. Coba bayangkan, mestinya saya tiap malam masuk karaoke. Tapi saya melihat ada kebutuhan. Walaupun waktu itu saya sudah bersekolah BNN. Nah, rupanya banyak cewek-cewek ini di situ, di sekitar itu lah. Pada tertangkap sama dia. Lantas mereka kan ayo di sini. Nah, dia tidak tahu bahwa saya punya di situ. Nah, kesempatan itulah. Jadi kita harus melakukan reskill. Banyak kesempatan untuk mendapatkan skill-skill yang dipertanyakan tadi. Nah, untuk sekarang ini saya kira ya ini tidak cukup waktu kita untuk membahas bagaimana seperti itu. Tapi saya mendengar masih ada nanti pelatihan positif ya, update ke teman-teman yang sudah, saya kira skill itu mereka sudah miliki. Nah, buat Bapak Ibu yang lain, ayo belajar untuk kebutuhan pastoral kita di jemaat. Untuk deteksi yang seperti tadi, misalnya saya beri contoh. Kalau kita tidak belajar psikologi perkembangan, kita sulit mendeteksi orang-orang yang homoseksual. Gitu. Apalagi kalau ada yang disebut biseksual, dia bisa melakukan hubungan dengan sejenis, dia bisa melakukan dengan lawan jenis. Nah, kalau kita tidak belajar itu psikologi perkembangan, susah. Nah, basicnya itu di usia 3-6 tahun kalau kita belajar bahwa gender kita itu terbentuk di situ. Nah, apakah orang tua kita itu membantu kita? Misalnya saja pada usia 2-3 tahun itu kita toilet training. Apakah orang tua kita mengajar kita pipis, bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki di usia itu? Nah, di situ masa di situ juga masa berkembangnya otonomi kita, kemandirian kita. Coba bayangkan kalau kita dibantu-bantu di usia itu, jadi otonomi kita tidak terbentuk. Di usia 3-6 tahun di situ inisiatif kita terbentuk. Nah, coba bayangkan kalau kita selalu dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh ini, anak lagi manjat-manjat gitu, turun. Padahal dia sedang mengeksplorasi gitu. Nah, itu tidak terbentuk. Karena dengan istilah Oedipus kompleks, nah disitulah semuanya awal terbangunnya. Bagaimana kita itu, anak itu mestinya gini, kalau saya anak laki-laki, saya harus berebut dengan papa, memperebutkan mama gitu. Kalau saya anak perempuan, berebut dengan mama, memperebutkan
apa itu supaya terbentuk saya laki-laki nih, saya nih perempuan nih. Nah banyak di antara kita orang tua abai di usia-usia itu. Nah itu hanya bisa kita tahu dari psikologi perkembangan. Makanya itu jangan alergi dengan ilmu-ilmu yang lain. Belajar, sekarang bisa kita pelajari cara-cara bagaimana mendeteksi orang bohong itu gimana. Kebetulan kami juga di gereja terakhir seperti itu. Ini tangan saya tidak cukup nih. Teman yang bohong, teman yang lesbi, kami sudah menangani dan kita bantu mereka, apalagi yang biseksual. Kita bantu, karena kalau enggak korban-korban banyak di jemaah, sehingga kita menolong mereka. Kalau mereka cenderung, kita bantu dia dengan strategi, karena drive itu cukup kuat, dorongan itu cukup kuat untuk dia puaskan. Sama kalau pedofilia, dia hanya tertarik, terangsang ketika melihat anak-anak, dikasih lihat nenek-nenek, dikasih lihat gadis, nggak terangsang dia. Iya, hanya terangsang ketika anak-anak itu. Nah ini kan kelainan-kelainan seperti ini, kita harus bantu. Itu bukan area kita. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, serahkan sama profesional, bukan area kita. Biar kita doakan siang malam gitu orang itu, karena dia kesulitan sekali punya kesadaran terhadap dorongan-dorongannya. Nah, area kita bagaimana membantu spiritualitasnya dia, gitu. Ketika dorongan itu muncul sebagai anak-anak Tuhan, dia harus bergumul. Saya begini, Tuhan bantu saya. Apa sih yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah pergumulan saya seperti ini? Karena homoseksual yang sulit sekali bagi kita, ketika itu ada orang juga di sekitar kita mengalami kelainan kromosom. Dan ini kita diperhadapkan dengan realitas seperti ini, yang banci-banci, bencong-bencong misalnya gitu. Jadi kita harus, nah bukan area kita itu, memeriksa itu bagian medis, dokter. Nah ini mengalami kelainan kromosom, jadi kita mau apakan orang seperti ini? Itu secara genetik dia mengalami kelainan. Dalam ilmu psikologi, dalam orang-orang bergerak di bidang psikologi itu, orang seperti itu ya kita harus terima, karena dia mengalami kelainan kromosom. Beda dengan mereka-mereka yang mengalami fiksasi kebutuhan dasarnya pada fase pertumbuhan ini tidak terpenuhi, berarti dia punya kecenderungan. Ingat ya, sebenarnya homoseksual dan juga penyimpangan yang lain bisa jadi dulunya orang itu victim, korban, tetapi setelah itu dia nikmati, maka dia juga pelaku. Dan semua korban cenderung ikut menjadi pelaku nanti. Cenderung. Jadi perlu sekali dibantu mereka. Kehadiran kita itu sangat penting. Nah, kita lihat, oh ini bukan areaku, ini area profesional. Jadi masuklah di area kita sebagai Tuhan. Kita mau bantu mereka ini, tidak bisa. Saya pun yang belajar khusus begitu, saya selalu telepon, dok, boleh bantu ini dok? Oh iya, kirim Pak Yohan, sudah. Atau dokter juga refer ke saya gitu, Pak Yohan, gimana nih? Ada waktunya, boleh dok, kirim aja ke sini. Gitu. Jadi kita bergerak di profesionalitas kita masing-masing. Dan kita tidak perlu minder dengan profesional-profesional yang lain, karena sama-sama kita punya hak istimewa. Saya di sini, ini area, ini. Jadi kita harus tahu. Mau bicara tentang trik-trik, waduh susah saya ngomong. Tapi ayolah belajar. Tapi dalam pengalaman saya, kalau saya lihat
ini bukan adik saya langsung cerita. Tidak tangannya. Karena kemampuan saya harus kita sadari masing-masing kita punya keterbatasan. Jangan sampai kita share sindrom. Sindrom juru selamat. Dan itu berbahaya sekali. Kita tidak maksimal menolong klien kita atau orang. Itu Pak ya. Semoga sudah bisa terpenuhi apa yang terjawab ya. Jadi kalau mau bicara skill banyak kesempatan. Ayo baca sendiri, ya belajar gitu. Kalau saya sih sendiri gitu, ada kasus begitu saya langsung juga browsing. Atau teman saya banyak juga teman saya psikolog klinis. Jadi saya kontak mereka. Gimana nih kalau ada kasus ini? Jadi itu pentingnya sekali membangun jejaring. Dan dia bilang, oh ini first aid-nya Pak Yonan gini, bantuan pertamanya begini aja. Nah begitu. Pada akhirnya kita juga terampil gitu. Secara langsung kita belajar dari teman-teman. Gitu Pak ya. Ada satu lagi tadi Pak. Bagaimana membangun hormon dopamin ya tadi Pak? Dopamin ya. Senang gitu. Ya. Wah kalau dopamin itu dia mesti kita menolong diri kita juga gitu. Kalau serotonin, dopamin itu mau tidak mau hormon kebahagiaan itu penting sekali bagi kita. Nah salah satu contohnya itu tadi yang saya sebut self love. Self love itu penting sekali. Jadi kita belajar juga memaknai hidup, menerima diri apa adanya, dan cara pandang kita ini perlu. Sebenarnya ada terapi disebut CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi kita itu memiliki cara pandang yang berbeda. Saya beri contoh, orang yang menderita tadi ada terminal illness ya. Untuk penderitaannya tidak sembuh-sembuh, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, kita harus membantu dia dengan cara melihat yang baru, sakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Nah, disinilah peran kita. Memang ada terapis yang bisa gitu, tapi bagi kita pendeta, bagaimana kita membantu mereka itu memaknai penderitaannya. Apakah penderitaan itu membuat dia jauh dari Tuhan atau justru mengantar dia dekat kepada Tuhan? Dan itu tugas tidak mudah sebagai pendeta untuk memaknai penderitaan. Karena tidak semuanya kita ini berlatih dari keluarga. Bagaimana sih kita itu sudah punya modal mengatasi masalah-masalah sulit itu. Tidak semuanya kita berasal dari keluarga yang beruntung. Yang banyak kita lihat mama papa bertengkar. Jadi kita memang menjadi anak-anak yang gelisah, gitu. Atau menjadi anak-anak yang suka memaksakan kehendak. Kita mau juga paksa Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Dokter, kalau saya tidak sembuh saya pindah rumah sakit. Nah ini manifestasi apa yang kita lihat dari dulu. Mungkin orang tua kita suka bertengkar. Jadi itu. Nah belajar psikologi akhirnya kita memahami kondisi orang. Oh tidak mudah ya menjalani hidup. Mungkin ada di antara kita berpikir akan begini, tetapi realitanya justru tidak seperti itu. Dan itu tidak mudah. Jadi kehadiran Bapak Ibu dan saya ini menjadi sangat penting bagi jemaat kita semua ya. Saya tahu ini proses yang tidak semudah yang kita pikirkan. Semoga apa yang saya bisa bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan sungkan-sungkan kalau kontak kalau ada membutuhkan teman